berjalan dalam firman-Mu, hatiku siap. Salam God Lover yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Senang berjumpa kembali dengan saudara dalam program Rest and God malam hari ini bersama Diaspora TV. Setelah melewati berbagai kesibukan sepanjang hari ini, mungkin ada situasi yang membuat jiwa saudara menjadi letih lesu dan berbeban berat. Jangan menyerah, jangan berputus asa, sebab Tuhan mengundang kita semua untuk mengalami kelegaan. Tuhan Yesus berkata kepada kita semua, "Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu." Puji Tuhan, mari kita datang kepada Dia dengan keyakinan iman seperti yang Tuhan telah firmankan. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa di surga, kami ucap syukur, anugerah-Mu luar biasa. Tuhan begitu setia, kasih setia-Mu luar biasa kepada kami. Keadaan apapun, situasi apapun yang terjadi dalam hidup kami, Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Tuhan ingin kami selalu datang kepadamu. Kami bersyukur karena penebusan Yesus Kristus menjadi jaminan bahwa kami semua tidak akan dimurkai, tidak akan ditolak. Kami sudah diterima oleh Allah yang Maha Kudus. Bapa, kami membawa semua pergumulan kami, semua permasalahan hidup kami saat ini. Kami sangat percaya Engkau akan memberi kami kelegaan. Engkau mengangkat beban jiwa kami. Kami menjadi kuat, kami menjadi tangguh, kami sanggup untuk mengatasi masalah-masalah yang ada karena Tuhan menyertai kami, karena Tuhan membuka jalan keluar yang terbaik. Nyatakan keajaiban-Mu, nyatakan mujizat-Mu melalui kehidupan kami. Biar melalui apa yang Tuhan kerjakan, nama Tuhan dipuji, dimuliakan, dan kami menjadi saksi hidup bagi dunia ini bahwa Engkau sungguh-sungguh ada, Engkau sungguh-sungguh mengasihi kami. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami siap untuk mendengar firman Tuhan saat ini. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, ibadah adalah bagian yang tidak terpisahkan dari orang yang beriman. Ketika orang beriman kepada Tuhan, maka dia pasti akan beribadah. Dan ibadah itu kalau kita pelajari di Alkitab, tidak hanya sebatas hari Minggu kita berkumpul dengan saudara seiman di gedung gereja lalu beribadah bersama-sama. Keseluruhan hidup kita itu bagian dari ekspresi hati kita yang menyembah Tuhan, hati kita yang ingin beribadah kepada Tuhan. Memahami pengertian ibadah secara tepat membuat kita bisa menjalani kekristenan kita bukan sebagai orang yang penuh dengan kepura-puraan atau bahkan dengan kemunafikan, tetapi menjadi orang yang sungguh-sungguh tulus, murni di dalam mengikut Tuhan. Kita akan belajar dari bagian firman Tuhan tentang pentingnya ibadah itu seperti apa. Kita akan membuka Yosua, kitab Yosua pasal 24 ayat 1 sampai 28. Ada ayat yang sering dikutip orang dan mungkin kita sudah sangat hafal sekali, yaitu dari ayat 14 dan 15. Di situ dikatakan seperti ini. Oleh sebab itu takutlah Tuhan dan beribadalah kepadanya dengan tulus ikhlas dan setia. Jauhkanlah Allah yang kepadanya nenek moyangmu telah beribadah di seberang sungai Efrat dan di Mesir, dan beribadahlah kepada Tuhan. Tetapi jika kamu anggap tidak baik untuk beribadah kepada Tuhan, pilihlah pada hari ini kepada siapa kamu akan beribadah. Allah yang kepadanya nenek moyangmu beribadah di seberang sungai Efrat, atau Allah orang Amori yang negerinya kamu diami ini. Tetapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Kalimat yang terakhir ini sering diucapkan, sering dikutip oleh hamba-hamba Tuhan atau orang-orang yang melayani. Aku dan seisi rumahku kami akan beribadah kepada Tuhan. Tetapi kalau kita baca dalam konteks perikop ini, termasuk dua ayat ini, kita tahu bahwa
Yosua sedang memberi nasihat, sedang mengingatkan bangsa Israel untuk punya komitmen yang sungguh-sungguh beribadah kepada Tuhan. Tetapi Yosua sebatas mengingatkan dan menjelaskan alasannya, tetapi dia tahu bahwa orang beribadah itu tidak bisa dipaksa. Makanya dia tekankan tadi di ayat 15 kan, kalau kamu anggap baik beribadah kepada Tuhan, lakukan. Tetapi kalau kamu anggap tidak baik, kamu pengen menyembah ilah yang lain, menyembah dewa-dewa atau berhala-berhala yang lain, itu pilihan. Tetapi kalau aku akan beribadah kepada Tuhan, aku dan seisi keluargaku. Ini menarik. Berarti sebagai pemimpin umat, tugasnya adalah mengajar, mengingatkan, memotivasi umat supaya beribadah. Tetapi harus tahu bahwa setiap orang itu punya kehendak bebas, tidak bisa dipaksa. Yosua yang penting dia punya komitmen pribadi, supaya kalau dia sendiri juga setia beribadah, dia dan seisi keluarganya setia beribadah, itu menjadi teladan bahwa apa yang dia ajarkan itu sesuatu yang sangat penting. Nah, kalau kita lihat kemudian di ayat-ayat sebelumnya di perikop ini, kita akan bisa mengerti alasan mengapa kita harus beribadah dengan setia. Ada 3 alasan yang Yosua perlihatkan di sini. Yang pertama, karena Allah itu memberkati kita. Karena Allah memberkati kita, harusnya orang kalau diberi kebaikan aja kan berterima kasih. Nah, kalau kita misalnya ayat 1-3, Yosua mengingatkan bangsa Israel akan segala perbuatan Allah atas hidup mereka. Dan sudah memilih mereka menjadi umatnya. Setelah itu ayat 1 ayat 4, Tuhan itu memberikan pemberian-pemberian yang tidak mungkin bisa mereka usahakan sendiri. Artinya Tuhan memberkati mereka, padahal mungkin mereka sebenarnya tidak mampu untuk meraihnya. Jika tidak diberkati Tuhan, tidak mungkin itu mereka bisa raihnya. Yosua kemudian di ayat yang ke-5-13, Yosua menunjukkan Allah begitu peduli dengan semua pergumulan hidup mereka. Ayat 13-nya kita baca. Demikianlah kuberikan kepadamu negeri yang kamu peroleh tanpa bersusah-susah dan kota-kota yang tidak kamu dirikan, tetapi kamulah yang diam di dalamnya, juga kebun-kebun anggur dan kebun-kebun zaitun yang tidak kamu tanami, kamulah yang makan hasilnya. Saudara-saudara, alasan pertama mengapa kita harus beribadah, karena kita memang harus menunjukkan sebagai orang yang tahu berterima kasih, orang yang tahu bersyukur, karena Tuhan sudah memberkati kita sedemikian rupa, sehingga kita bisa meraih apa yang sebenarnya secara akal, secara manusia kita tidak bisa memperolehnya. Tuhan memberkati pekerjaan kita, Tuhan memberkati jerih lelah kita, sehingga kita bisa mencukupi kebutuhan-kebutuhan hidup kita. Bahkan Tuhan juga memberkati rumah tangga kita, sehingga Tuhan menyediakan apa yang jadi kebutuhan untuk anak-anak kita, untuk rumah tangga kita. Semua bisa tercukupi walaupun kadang-kadang harus ada waktu menunggu, tetapi kita tahu bahwa perjalanan rumah tangga kita adalah perjalanan karya Tuhan yang memberkati. Saudara-saudara, kalau kita menyadari kita ini orang yang diberkati Tuhan, keluarga kita diberkati Tuhan, hidup kita sungguh-sungguh diberkati Tuhan, tidak ada alasan untuk tidak beribadah. Seharusnya kita beribadah. Alasan yang kedua, mengapa kita harus beribadah? Ayat 17. Kalau kita perhatikan ayat 17, kita baca, sebab Tuhan Allah kita, dialah yang telah menuntun kita dan nenek moyang kita dari tanah Mesir, dari rumah perbudakan, dan telah melakukan tanda-tanda mujizat yang besar ini di depan mata kita sendiri, dan yang telah melindungi kita sepanjang jalan yang kita tempuh, dan di antara semua bangsa yang kita lalui. Saudara perhatikan, sebab Tuhan Allah kita.
Kata Tuhan di sini menunjuk pada pribadi yang ada dan tidak pernah tidak ada. Berarti kata Tuhan itu menunjukkan tentang pribadi yang selalu ada dalam alam semesta ini, dalam ruang dan waktu. Tuhan yang selalu hadir, Tuhan yang selalu menyertai kita. Kalau Tuhan itu selalu ada, selalu menyertai kita, berarti seluruh kehidupan manusia itu sebenarnya ada di dalam ruang lingkup kehadiran Tuhan. Dan Dia adalah Allah. Tuhan adalah Allah. Kata Allah di situ menunjuk pada pribadi yang maha tinggi, yang maha benar. Jadi karena Dia adalah pribadi yang selalu hadir, yang mengisi seluruh ruang waktu dan perjalanan hidup kita, yang maha tinggi, yang maha benar, yang selalu ada di saat apapun dalam kehidupan kita. Pada saat kita senang, pada saat kita susah, pada saat kita tidur, pada saat kita melakukan aktivitas kita, pada saat kita sakit, pada saat kita sehat, Tuhan selalu hadir. Dia adalah pribadi yang maha tinggi, pribadi yang maha benar, pribadi yang mengendalikan segala sesuatu, yang punya kedaulatan atas hidup kita. Sudah selayaknya kita beribadah kepada Dia. Sudah selayaknya kita memuji dan menyembah Dia. Benar, mungkin Dia lakukan benar, tapi Dia tidak maha benar. Kita menghormati Dia, tetapi jangan sampai kita tunduk sepertinya kita itu menyembah Dia. Hanya pribadi Tuhan yang ada Allah. Tuhan yang maha tinggi, yang kita kenal di dalam Yesus Kristus saja, kita sujud menyembah dan beribadah kepada Dia. Alasan yang ketiga, mengapa kita harus beribadah kepada Tuhan. Ayat 21, tetapi bangsa itu berkata kepada Yosua, tidak, hanya kepada Tuhan saja kami akan beribadah. Kemudian ayat 24, lalu jawab bangsa itu kepada Yosua, kepada Tuhan Allah kita kami akan beribadah dan firman-Nya akan kami dengarkan. Ayat 27, kata Yosua kepada seluruh bangsa itu, sesungguhnya batu inilah akan menjadi saksi terhadap kita, sebab telah didengarnya segala firman Tuhan yang diucapkannya kepada kita. Sebab itu batu ini akan menjadi saksi terhadap kamu, supaya kamu jangan menyangkal Allahmu. Di sini menunjukkan pentingnya ibadah itu didasarkan pada perjanjian dengan Tuhan. Tuhan mengikat perjanjian dengan umat Israel. Ketika perjanjian itu akhirnya dibuat, Tuhan menjadi Allah bagi orang Israel, dan Israel menjadi umat pilihannya Tuhan. Tuhan menjadi miliknya umat Israel, dan umat Israel menjadi miliknya Tuhan. Ada tanggung jawab setiap pribadi yang terikat dengan perjanjian. Demikian juga ketika kita dalam Yesus Kristus. Darah Yesus Kristus adalah darah yang yang membuat kita masuk dalam perjanjian yang baru. Di dalam Yesus Kristus kita menjadi umat pilihannya Allah, tetapi kita juga harus menyembah Dia, bukan kepada yang lain. Ikatan perjanjian ini saling mengikat dengan sebuah tanggung jawab, saling mengasihi. Allah mengasihi kita, kita punya tanggung jawab untuk mengasihi Dia. Tuhan mencukupi kebutuhan-kebutuhan kita, memberkati kita. Kita patut untuk setia dan mengucap syukur lewat ibadah kita. Selalu ada hubungan saling memberi, saling melakukan tanggung jawabnya masing-masing. Ibadah adalah bagian dari tanggung jawab kita karena kita terikat dalam perjanjian dalam Yesus Kristus. Kita menjadi umat Allah, menjadi umat kesayangan Allah, menjadi anak-anak Allah. Kita terikat dengan perjanjian itu. Mari kita setia beribadah. Selalu ingat berkat-berkat-Nya dan selalu ingat bahwa Dia Maha Tinggi, selalu hadir menyertai, memberkati kita semuanya. Kita bersatu dalam doa. Bapa di surga, kami ucap syukur karena dalam Yesus Kristus kami semua sudah masuk dalam perjanjian yang baru.
Kami diberi kuasa menjadi anak-anak Allah, kami umat yang kudus, umat pilihan Allah. Tuhan sudah keluarkan kami dari gelap menuju terang. Tuhan jadikan kami imamat yang rajani, menjadi satu tim dengan Allah untuk menggenapi rencana Tuhan, melayani bangsa-bangsa, melayani manusia, supaya mereka juga memperoleh keselamatan dan masuk dalam ikatan perjanjian di dalam Yesus Kristus. Oleh sebab itu Bapa, biarlah Tuhan selalu ingatkan kami, dan kami juga selalu sadar bahwa kami harus selalu mempersembahkan tubuh kami sebagai persembahan yang hidup, kudus, dan berkenan kepada Tuhan. Kami harus senantiasa memiliki hati yang bersyukur, mempersembahkan korban syukur kami lewat ibadah-ibadah kami maupun lewat cara hidup kami sehari-hari. Kami tetap menghormati Tuhan karena Engkau selalu hadir. Engkau tidak pernah meninggalkan kami, Engkau selalu menyertai kami. Kami harus menghormati Engkau, kami menjaga hidup kami supaya tidak tercemar oleh dunia, supaya kami tidak mengikuti arus dunia, tetapi kami tetap menjaga kebenaran Tuhan, kami menjaga kesaksian hidup kami di tengah-tengah dunia ini, supaya melalui hidup kami tidak hanya menyembah Engkau, tetapi hidup kami memancarkan terang Kristus kepada orang-orang di sekitar kami. Terpuji nama-Mu Bapa. Tuhan berkati saudara-saudara kami, pergumulan apapun, situasi dan masalah apapun yang sedang mereka hadapi, baik mereka sakit maupun sehat, mereka tetap menyadari bahwa Tuhan adalah Allah, pribadi yang maha tinggi yang selalu hadir dalam hidup mereka. Mereka tidak usah takut dan gentar, tetapi mereka terus membuka hati dan mempersembahkan korban syukur yang terbaik bagi Tuhan. Kami sangat percaya pembelaan dan berkat Tuhan menyertai semuanya. Terpuji nama-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Saudara-saudara, kalau saudara sedang dalam pergumulan, rumah tangga saudara sedang ada masalah, pekerjaan saudara, kesehatan saudara sudah sedang dalam tidak baik-baik saja, saudara membutuhkan dukungan doa, di layar saudara ada nomor telepon yang bisa saudara hubungi. Tim doa kami akan mendukung saudara dalam doa. Tetap percaya dan berharap kepada Tuhan. Silahkan jika saudara ingin memberikan komentar, tuliskanlah di ruang komentar yang ada di channel Diaspora TV. Sebelum kita berpisah, mari kita perkatakan bersama-sama Mazmur 4 ayat 8-9. Imani saudara mengalami kebenarannya. Engkau telah memberikan sukacita kepadaku lebih banyak daripada mereka ketika mereka kelimpahan gandum dan anggur. Dengan tentram aku mau membaringkan diri lalu segera tidur, sebab hanya Engkaulah ya Tuhan yang membiarkan aku diam dengan aman. Puji Tuhan, selamat beristirahat. Doa saya, saudara sungguh-sungguh mengalami Rest and God malam hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Salam.